Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu seluruhnya, dan juga kepada mungkin para undangan yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan akan Allah masukkan ke dalam surga, dan insya Allah kita semua nanti berakhir husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul di Masjid Berkah. Hari ini Bapak Ibu bertepatan pada tanggal 28 September. Itu adalah tahun Masehi. Kalau hari ini Hijriahnya adalah tanggal berapa Bu? 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Nah Bapak Ibu, coba kita sama-sama kita hitung Bapak Ibu. Saya yakin semua ini hafal ini. Kita mulai menyebutkan nama-nama bulan, mulai dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Sama-sama Bapak Ibu, supaya kita ingat bulan-bulan Hijriah ini. 1. Enggak, serentak. Yang pertama, ada lagi? Ada Zulkifli, Zulaikha, Zulfikar. Ibu-ibu ini banyak lagi yang mulutnya terbuka tapi tak bersuara, saya tengok. Nah, surah yang sudah disebutkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Ada 12 bulan Allah ciptakan, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Nah Bapak Ibu, setiap tanggal 12 Rabiul Awal, umat Islam dimanapun mereka berada teringat satu peristiwa. Itulah disebut namanya Maulid. Maulid itu artinya apa? Memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau saya sebutkan nama Nabi Muhammad, jangan lupa ucapkan selawat. Karena sia-sia Bapak Ibu setiap tahun memperingati Maulid tapi selawat malas. Mari Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan tentang sejarah Maulid, mari kita berselawat bersama-sama kepada Rasulullah. Sama-sama Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak, sama-sama dengan suara yang keras dan lantang sehingga suara kita menembus langit dan diaminkan oleh malaikat. Sama-sama Bapak Ibu, selawat. Salatullah Subhanallah.
Inilah generasi-generasi sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sholawat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada muncul tadi Bu, waktu kita sholawat dia duduk, tengoknya kita semua. Anak kecil aja mengerti sholawat. Kenapa Bapak Ibu? Anak-anak sebesar ini kalau dulu itu biasanya Bapak Ibu kalau diayunkan dia atau di saat penabalan nama, diakekahkan dia, itu dibacakan apa Bapak Ibu? Dibacakan sholawat, dibacakan berzanzi marhaba, kemudian dibacakan dibacakan zikir. Anak-anak sebesar itu Bapak Ibu, kenapa? Memang anak-anak sebesar itu harus diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Dia tengoknya tadi, ibu-ibu tengoknya yang pakai jilbab kuning, dia tengoknya ibu yang pakai jilbab merah, dia tengoknya ibu itu kok ibu ini kok nggak ada giginya ya? Kemana lagi dari mana? Tengoknya, cuma dia nggak ngomong dia karena anak. Tengoknya segini kan, ini tengok. Dalam hatinya, tapi hati anak-anak saya tahu apa yang dia bilang. Dan Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di Arab Saudi pernah ke Arab? Kasihan sekali. Ibu-ibu pernah ke Arab Saudi yang melaksanakan ibadah haji dan umroh pasti sudah pernah ke Mekah dan Madinah. Bapak-bapak sudah Pak? Yang umroh Pak? Madinah ya Pak ya. Pertama kita dari Indonesia ke Madinah, baru nanti ke Mekah naik bus atau naik kereta api cepat. Kalau nggak naik bus dan kereta api cepat jalan kaki bisa, tapi insya Allah sebulan baru nyampe. Bisa jalan kaki, tapi sebulan nyampe. Jadi ibu-ibu di kota di Arab Saudi itu ada namanya sebuah kota namanya Mekah. Di Mekah itu ada sebuah tempat atau sebuah masjid namanya Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada namanya sebuah batu segi 4 bentuknya, kemudian tinggi, itu disebut namanya Ka'bah. Nah Bapak Ibu, di pinggiran kota Mekah terjadilah sebuah peristiwa di mana saat Nabi hendak lahir banyak peristiwa-peristiwa yang tak masuk akal terjadi. Pertama, ada seorang raja yang bernama Abraha. Raja Abraha ini Bapak Ibu dengan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa raja ini ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia tidak senang melihat orang-orang Quraisy itu, orang-orang di sekitar Arab itu, mereka ramai-ramai mengelilingi Ka'bah. Raja ini ingin Bapak Ibu melihat Ka'bah ini kok ramai orang. Ini supaya dihancurkan Ka'bah itu, supaya orang tidak lagi ramai-ramai di situ. Datanglah Raja Abraha ini dengan pasukannya gajah. Anak-anak kenal dengan gajah? Pernah lihat gajah? Di mana? Di rumah. Di rumah siapa gajah? Jangan pula kalian sebut ada Ustaz rumah kami di rumah gajah. Siapa? Bapak kami. Kami tengok kayak gajah Ustaz. Perutnya besar. Ya kan? Kalau gajah itu kan wakil kabil, perutnya besar, kupingnya lebar, hidungnya panjang, matanya kecil, omongnya bau. Itu gajah. Ibu-ibu pernah lihat gajah Bu? Pernah? Ini anak remaja ini pernah lihat gajah? Pernah. Bapak-bapak udahlah Pak ya. Saya tanya lagi, saya sakit sering lihat gajah. Nah, jadi Bapak Ibu, Raja Abraha ini rame-rame lah Bapak Ibu bersama pasukannya. Naik kendaraannya gajah. Gajah pada waktu itu Bapak Ibu besar-besar. Itu kakinya
kakinya itu kalau dipijaknya kita mati, dipijaknya kita, tok langsung jadi pengen, jadi bakwan, jadi risol, dipijak sama gajah. Kemudian setiap satu orang gajah, setiap seekor gajah, satu orang naik ke atas, ingin menghancurkan Ka'bah. Ribuan gajah datang menuju Mekah. Begitu mendekat dengan Ka'bah, tiba-tiba dengan kebesaran Allah, karena Bapak Ibu, bangunan yang pertama yang ada di bumi ini apa? Ayo anak-anak. Bangunan. Ini udah ngantuk nampaknya. Bangunan yang pertama yang ada di bumi ini apa? Masjid. Masjid Bapak Ibu. Bangunan yang pertama yang ada di muka bumi ini itu adalah masjid. Itulah yang Masjidil Haram. Bangunan pertama. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak-anak kita baca surah tentang gajah. Surah apa namanya? Surah Al-Fil. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ada yang hafal surah Al-Fil? Ada? Ada yang hafal? Anak-anak ada? Coba tunjuk tangan satu orang. Ada? Baiklah, enggak ada. Lama kali tunjuk tangannya. Ya kan? Kalau kali tunjuk tangan cepat maju ke depan, dia hafal dapat hadiah. Amatannya kalau saya tunjuk tangan nanti dapat hadiah. Makanya ada yang hafal surah Al-Baqarah? Ada? Ada. Hadiahnya saya simpan nanti. Lama kali juga. Saya hafal surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sallallahu alaihi wasallam. Saya kan? Surah Al-Baqarah itu Alif Lam Mim. Ya, sallallahu. Yasin Ustaz hafal. Yasin wa ilaihi turja'un. Sallallahu alaihi wasallam. Awal terakhir, ya kan? Dan Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat di dalam Al-Qur'an. Coba siapa tahu Al-Fil itu surah yang keberapa? Ayo. Dalam Al-Qur'an berapa surah? 114 surah. Al-Fil surah yang keberapa? Tak tahu. Nah, coba cari tahu, nanti saya kasih di pertanyaan tentang surah Al-Fil surah yang keberapa. Cuma nanti bisa tanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim. Ketika pasukan gajah itu hendak mendekati Ka'bah, Allah utus burung apa? Burung ababil. Kalian pernah gak lihat burung? Yang dari burung siapa? Burung siapa? Jangan pula ke burung tetangga Ustaz, atau burung kakek Ustaz. Jangan ya, kalau burung orang jangan kita lihat, boleh. Kalau mau lihat burung yang ada di dalam sangkar, itu burung yang boleh kita lihat. Burung yang ada sama orang tak boleh kita lihat, berdosa. Ya Bu ya. Kalau saya tanya ibu-ibu pernah lihat burung? Sering. Di mana? Di Semarang.
Di Semarang itu banyak guru Bapak Ibu kan. Sore-sore jalan-jalan sama bini, sama suami, pikiran burung. Begitu sampai di sana, rambutnya putih semua kena tai burung. Nah Bapak Ibu, jadi ketika Raja Abraham bersama pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah utus tabur ababil, setiap satu ekor burung membawa sebuah batu. Batu apa? Batu bata. Mana ada batu bata kata masa itu? Batu, ya batu yang dibawa dari neraka. Pernah lihat batu? Kalau di luar mungkin banyak batu koral, batu padas, batu kerikil, ya kan? Batu bata. Tapi yang dibawa burung ababil ini adalah sebuah batu. Batunya nggak besar Bapak Ibu, kira-kira sebesar klen. Klen tahu klen? Guli. Nah, sebesar guli. Jadi setiap seekor burung itu membawa batu. Ini burung Bapak Ibu jumlahnya bukan ratusan ribuan, sehingga di atas Ka'bah itu, di langit kota Mekah itu gelap. Kenapa? Burungnya banyak. Burung yang sana sama sini kontek-kontekan. Halo, di mana sekarang berada, di mana posisi? Kontek-kontek burungnya. Canggih burung pada masa itu. Ada satu lagi, halo, mohon maaf, berusaha habis pakai pun ada. Burungnya kontek-kontekan. Ayo datang pimpinnya, surat. Setiap burung itu menjatuhkan batu. Kenalah gajah, kenalah orang, kenalah pasukan Abraham dari Bapak Ibu, kena kepala bolong, kena badan bolong, kena telinga bolong, ini memang udah bolong ya. Kena hidung bolong, kena mata bolong. Itu batu Bapak Ibu, bagi apapun kena bolong langsung. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, di akhir surah Al-Fil itu apa? Apa ayat terakhir surah Al-Fil? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Seperti apa? Seperti daun kayu yang dimakan ulat. Bolong-bolong Bapak Ibu. Mati, kematian gajah itu. Akhirnya apa? Rajanya menginstruksikan, hei kita buat, pulang kita. Ini tidak bisa, ini yang kita lawan bukan manusia. Ini yang kita lawan ini adalah kekuatan di luar manusia. Pulang Bapak Ibu, tak jadilah Ka'bah itu dihancurkan. Kenapa pada tahun itu Bapak Ibu disebut tahun gajah? Karena di saat itu menyambut kelahiran Nabi Muhammad, maka disebutlah namanya tahun gajah. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau tahunnya Masehinya berapa Bapak Ibu? 571. Kalau tanggalnya berapa? Tanggal Masehinya 12 atau tanggal 21? Tanggal 12 April tahun 571 Masehi. Hijriahnya belum ada, makanya disebut namanya tahun gajah. Nabi Muhammad lahir pada hari Isnin, wafatnya juga pada hari Isnin. Tanggalnya sama, tahunnya berbeda. Bulannya sama, tanggalnya sama, cuma tahunnya berbeda. Ibu-ibu, Nabi Muhammad itu lahir pada hari Isnin, wafatnya hari Isnin. Besok hari apa Bapak Ibu? Jumat. Ada yang lahir hari Jumat? Takut ini. Kalau ada yang lahir hari Jumat, besok siap-siap. Tengok udah banyak pucat mukanya. Ada yang ibu-ibu di belakang itu dalam hatinya, aku hari Jumat lahir. Nanti besok agak pulang lagi katanya. Enggak pulang katanya. Ya pulang aja enggak apa-apa. Kalau enggak Jumat besok, Jumat depan. Itu maksudnya. Jadi hari wafat kita Bapak Ibu
sama dengan hari lahir. Makanya banyak terkadang orang tak ingat dia hari apa dia lahir. Makanya nggak dibuatkan cuma tanggal, bulan, sama tahun, hari nggak ada. Coba lihat dalam identitas, dalam KTP ada nggak harinya? Nggak ada, cuma tempat, tanggal. Kalau ibu lahir mungkin tempat di mana? Tempat itu nama kita, tempat asal kita lahir mana? Tempat umpamanya Asahan, tempat Tanjung Balai, tempat Sidir Kuat. Kalau saya lahir tempat di tempat tidur, nah di tempat tidur, tapi di batu bara tanah. Nah Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu lahir sama wafatnya sama. Nah kejadian yang kedua, apa yang dialami Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi di saat Nabi Muhammad itu hendak lahir. Kota Mekah pada saat itu Bapak Ibu tak pernah hujan, gersang, tandus, pohon-pohon tak ada yang tumbuh, musim kemarau. Nah, di saat Nabi Muhammad hendak lahir, di situ terjadi keanehan, hujan sering di kota Mekah. Makanya sekarang Bapak Ibu kalau hujan sebentar saja di Mekah itu langsung banjir. Kenapa Bapak Ibu? Karena di negara Mekah itu sama Arab itu di Madinah, mereka nggak ada menyediakan parit-parit itu nggak ada. Kenapa? Karena sana jarang hujan. Jadi tiba-tiba hujan air itu tenang. Coba keringnya nanti kalau hanyut aja, itu lah kering. Ini makanya begitu hujan langsung banjir. Makanya sekarang orang itu Bapak Ibu udah pandai dibuatnya parit-parit supaya apa? Mengantisipasi banjir. Jadi jarang Bapak Ibu kalau berbanjir hujan di sana dingin dan luar biasa, dingin sekali. Sampai itu Bapak Ibu hujan nggak basah Bapak Ibu. Ini aneh. Hujan di Mekah, pas saya di Mekah hujan, subuh itu Bapak Ibu dingin dan luar biasa. Tapi saya nggak basah karena hujan. Aneh kan? Hah? Saya nggak keluar di dalam hotel saya. Makanya saya nggak basah. Aneh kan Bu? Nggak basah saya. Bapaknya nggak buat aja. Nah Bapak Ibu rahimahullah. Nah jadi pada saat Nabi Muhammad hendaklah dilahirkan, tiba-tiba hujan sering, tanah jadi subur. Apapun yang ditanam subur Bapak Ibu. Orang kafir Quraisy, orang-orang Arab pada saat itu merasa apa? Ini ada keanehan. Apa yang terjadi? Rupanya Bapak Ibu, keanehan yang kedua adalah kota Mekah yang awalnya gersang dan tandus di saat menyambut kelahiran Nabi Muhammad, kota Mekah itu menjadi subur dan makmur. Dua, pertama tadi gajah, yang kedua masalah kota Mekah. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang terjadi di saat kelahiran Nabi Muhammad? Orang Majusi, mereka itu Bapak Ibu, Tuhan mereka itu siapa? Hah? Nah, itu ada iklan itu ya. Orang Majusi itu mereka itu menyembah api. Tahu api? Pernah duduk di atas api? Tidak pernah. Kalau mau coba nanti pulang itu ke kompor gas, buka celana duduk. Apa rasanya? Enggak panas, tapi gosong. Ya, jangan dipraktekkan ya. Tahu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tahu? Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu diletakkan dalam api, terbakar nggak? Terbakar nggak? Enggak, sehelai rambutnya pun nggak terbakar. Kenapa? Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Jangan Bapak Ibu coba itu. Nanti rumahnya terbakar, aku nggak mau keluar lah. Aku contoh Nabi Ibrahim, nggak mau keluar di dalam aja. Betul memang gosong. Bukannya sama yang gosong bin hangus. Nah Bapak Ibu, yang ketiga apa itu? Orang Majusi itu dia menyembah api. Apinya nggak pernah padam-padam selama ratusan tahun. Ratusan tahun nggak pernah padam. Tiba-tiba Bapak Ibu terjadi keanehan di saat kelahiran Nabi Muhammad. Tiba-tiba api itu padam. Udah tiga keanehan yang terjadi di saat
menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, ada sebuah kerajaan Persia, di mana kerajaan itu Bapak Ibu dikelilingi oleh patung-patung, semua patung, banyak kali patung. Karena orang Persia itu Bapak Ibu yang mereka suka itu patung. Tiba-tiba Bapak Ibu terjadi goncangan gempa. Cuma gempanya yang anehnya cuma kerajaan itu aja. Nah, umpamanya kalau di sini umpamanya Medan Mall itu aja yang tergoncang. Karena di situ banyak patung. Karena aneh Bapak Ibu. Terjadi gempa itu apa? Yang cuma hancur itu, yang cuma jatuh itu cuma hanya patung-patungnya doang. Jatuh, patah-patah patung. Yang lain tak jatuh. Kerajaan itu heran. Ada apa ini ya? Ada apa ini? Kok ada gempa? Gempanya kok di depan kita ya? Itulah Bapak Ibu. Rupanya pada saat itu hendak lahirnya seorang kekasih Allah yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama gajah. Yang kedua kota Mekah yang awalnya besar menjadi subur. Yang ketiga api padam tiba-tiba yang sudah ratusan tahun. Yang keempat patung-patung berjatuhan. Yang kelima, apa yang kelima? Tak tahu, memang gak ada. Memang gak ada yang kelima, 4 aja. 4 aja. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lahirlah siapa nama ibu Nabi? Aminah bin. Kalau laki-laki perempuan Bapak Ibu, bin atau binti? Binti Aminah binti. Siapa nama ayah Aminah? Mengarang-arang ini asal aja. Aminah binti siapa? Ayo yang anak remaja ada yang tahu? Aminah binti. Tengoklah, nggak ada yang tahu. Coba ditanya, siapa nama ayah pacarmu? Tahu dia? Siapa nama apa cowok? Tahu dia? Nomor sepatu dulu tahu. Aminah nama ayahnya? Wahab. Aminah binti Wahab. Ayahnya siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ayah Nabi itu namanya Abdullah, nama kakeknya Abdul Muttalib. Makanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Itu laki-laki perempuan, tapi kalau bencong. Nah, pakai apa Bapak Ibu? Bencong? Bin atau binti? Binti lah. Siapa yang bilang binti lah? Binti lah. Jadi makanya bencong itu gak ada Bapak Ibu ya. Gak ada bencong. Makanya anak-anak yang jadi jangan kalian coba-coba jadi bencong. Ya, masa cita-citanya Pak Ustaz apa? Saya cita-cita tamat sekolah mau jadi apa? Jadi bencong. Ada jadi bencong cita-cita. Ya. Nah Bapak Ibu, nikahlah Aminah sama Abdullah menikah. Abdullah ini adalah anak seorang pembesar Quraisy. Abdul Muttalib itu Bapak Ibu, dia adalah pimpinan seorang suku bernama Quraisy. Jadi dia adalah orang yang terhormat Pak. Jadi kakek Nabi ini atau anak ayah Nabi ini orang terhormat pada masa itu. Nah kemudian Aminah ini adalah seorang perempuan yang mulia. Tak pernah pacaran, tak pernah naik kereta yang dulunya cungkit itu, tak pernah. Tahu kan? Tahu, anak sekarang kan kalau apalagi kalau cowoknya naik kereta yang dulunya cungkit itu, senang kali dulunya. Sampai lengket dulunya, lengket. Perlu lagi, jijik kali sedikit. Kenapa? Karena saya tak pernah kayak gitu dulu. Kalau naik kereta, lengket kurang lengket, itu masih pacaran. Tapi coba kalau sudah kawin, sudah nikah, sudah punya anak,
duduk satu depan satu belakang berjauhan. Tahu Pak? Naik kereta LRT itu yang bonceng suaminya duduk di kirinya. Sedangkan istrinya duduk di belakang pas dekat sayap belakang itu. Ini tengah-tengah kosong nih Pak. Tapi kalau masuk pacaran, kayak macam ada lem setan di tengah-tengah itu. Lengket langsung. Saya kalau nengok orang lewat begitu, saya boncengan sama istri saya, nengok orang pacaran dulu lagi itu, saya nengoknya jijik aja saja. Tapi saya ikuti aja saya mau. Kayak gini Pak. Nah, namanya ada mata, cuma kan istighfar. Astagfirullahaladzim. Palingkan, tengok lagi. Astagfirullahaladzim. Palingkan, ada 3 kali. Astagfirullah. Palingkan yang keempat. Alhamdulillah. Nah, kayak gitu kan. Nah, boleh ya. Nah, ini yang ketawa-ketawa harus sering pengalaman ini. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi Pak? Kisah Nabi tadi sampai mana? Sampai suami istri nikah. Tahu nikah Bapak Ibu kan? Nah, nikah pada saat itu, mengikuti syariat pada masa itu. Kalau Nabi Adam, Bapak Ibu, anaknya nikahnya bagaimana? Disilakan. Habil dengan kembaran si Qabil dengan kembaran si Habil disilap nikahnya. Pada masa Nabi Adam disilap Pak. Makanya si Qabil dia tak mau nikah dengan kembaran si Habil. Kenapa? Karena kembaran si Habil ini jelek, sedangkan kembaran yang sini cantik, kutilang, urus dibilang sih. Jadi dia tak mau. Karena syariatnya harus silap, si Qabil tak mau. Akhirnya apa? Dibola asal niatnya membunuh si Habil agar dia bisa nikah dengan kembaran sendiri. Nah, itu pada masa Nabi Adam. Nah, pada masa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, nikah Bapak Ibu, nikahlah siapa? Abdullah dengan Aminah. Nikah. Gak pakai keyboard kok ya. Gak pakai keyboard, gak pakai musik, gak pakai apa namanya, karaoke, gak pakai. Karena pada masa itu belum ada nikah. Udah nikah, baru hamil, ya kan Bu? Ya kan? Nikah dulu baru kok takut bilang. Kan memang harus nikah dulu kan? Baru hamil. Betul Bu? Nah, betul kan? Tapi sekarang kebanyakan orang, tapi bukan di sini, bukan di Gang Berkah, Gang sebelah, kan sebelah rumah. Sebelahnya lagi. Gang berapa? Oh, tempat Bapak ya? Oh, sebelahnya lagi Pak, sebelahnya. Sana, Bilal. Arah Krakatau. Itu Bapak Ibu. Belum lagi nikah. Udah hamil, na'udzu billah. Lahirlah anak ya Allah Tuhanku. Anaknya perempuan pula. Dia bin atau binti Bu? Hah? Binti. Binti siapa? Binti mamanya atau binti bapaknya? Binti mamanya. Gak boleh binti bapaknya. Kenapa? Karena sebelum nikah udah hamil. Ya Allah Tuhanku. Ini harus disebut namanya. Sebelum nikah dia apa namanya Bu? Dipersekop dulu. Dikasih tanda jadi. Itu namanya tanda jadi. Jangan seperti orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu Bapak Ibu, kalau hamil baru dinikahinya. Kalau tak hamil tak dinikahinya Pak. Itu beda. Orang kafir itu Pak, mereka itu berhubungan itu halal, gak ada zina sama mereka. Kenapa? Kalau hamil baru dinikahinya. Kenapa? Berarti bisa memberikan keturunan. Kalau tak hamil tak dinikahi Pak. Kita tak boleh Bapak Ibu ya, umat Islam tak boleh.
Jangan pula nanti coba-cobaan dulu. Tak boleh. Nah, jadi Bapak Ibu, kasihan kan kalau ada orang hamil tapi dia belum nikah, ditolong Bapak Ibu jaga anak-anak kita. Jangan sampai terjadi. Kalau datang cowok mereka malah minggu ke rumah ibu ingin mengapel anak ibu, tolong ibu pantau. Kalau bisa, jangan dikasih izin keluar. Ini terkadang Bu, mohon izin ya. Ada apa nak? Saya mau jalan-jalan sama Nurbaiti. Nama cowoknya Nurbaiti, nama ceweknya. Nama cowoknya namanya Samsul. Bukan Pak Samsul ini. Nama ceweknya Nurbaiti, nama cowoknya Pak Samsul. Tapi waktu muda, bapak ini dulu ganteng dulu. Waktu mudanya bapak ini dikejar-kejar sama perempuan, kena banyak utang. Nah, bapak ini jangan dikasih Bu kalau ada ibu dibawa keluar sama laki-laki. Bu, bentar aja Bu, kami ke depan aja Bu, bentar aja Bu. Tak boleh. Gak lama-lama Bu, jam 10 kami pulang, tidak boleh. Bu, nanti kami pulang, kami bawa kali Bu martabak. Boleh. Boleh. Rupanya martabak, disogok sama martabak aja. Boleh. Cepat kali. Rupanya beli martabak apa? Martabaknya 5.000 itu. Karena ada martabak 5.000 yang separuh itu. Yang separuh itu dipotong 99. Sesuai dengan asmaul husna. Makannya pun kecil kan. 2 hari baru siap. Potong. Jangan kasih Bu ya. Kalau bisa, kalau ada ibu datang cowoknya, ibu, kalau mereka dulu berdua, ibu jadi orang ketiga. Berarti ibu setannya. Kedua, duduk laki-laki perempuan, ada orang ketiga, berarti itu setan. Jadi kalau ibu dulu ibu setannya. Bapak-bapak duduk situ gak malah setannya. Ya kan? Jangan pula nanti ngeliat anak-anak ini, Pak, Bapak kami Pak mau ngobrol sebentar aja Pak. Datang Bapak ini duduk di situ. Pak, biasanya Pak, kalau dulu lagi perempuan, ada orang ketiga ini bisa setan Pak. Jadi kok anggap saya setan? Belakangnya bingung. Gak boleh Bu ya. Gak boleh duduk-duduk di tempat-tempat yang sepi. Di bawah pohon pisang, dekat parit, dekat sungai ada ular dan cicak, jangan. Kenapa? Bahaya. Ya nggak boleh. Kalau mau pacaran, tak ada itu pacaran dalam Islam. Tak boleh. Yang ada namanya ta'aruf. Tahu ta'aruf kan? Perkenalan. Yang memperkenalkan diri itu bukan kita, tapi keluarga. Cantik kali. Dia kemana-mana tak pernah buka-buka, nampak matanya saja. Cantik kali. Begitu nikah dibuka, tak ada giginya. Ada giginya baru 15 umur 20 tahun, ada giginya. Ya Allah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, makanya yang tutup muka itu harus tahu itu Pak, harus keluarga tengok dulu. Betul nggak itu? Jangan ada cacatnya. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini sampai mana tadi? Nikah. Nah, umur 2 bulan, hamil 2 bulan, siapa yang hamil? Bukan saya. Masa saya yang hamil? Betul lah. Siapa yang hamil? Aminah. Tahu Aminah? Kenal? Ibu-ibu kenal dengan Aminah? Kenal gak dengan Aminah? Kenal di mana? Kenal jumpa di mana? Kita nggak pernah. Aminah itu kenal kita siapa itu? Ibu Nabi. Hamil ya Bapak Ibu. Hamil Aminah. Hamil. Kira-kira Aminah baru berumur 2 bulan. 2 bulan umur kehamilan Nabi di perut Aminah.
meninggallah ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah. Meninggal Bapak Ibu. Meninggallah ayahnya. Berarti Nabi Muhammad masih dalam kandungan sudah tidak punya ayah. Ini ada ayahnya datang. Ayahnya datang. Ada ayahnya datang. Ada. Ada. Mamanya datang. Ada juga. Ada piatu. Ini ada ayahnya datang. Mana? Hah? Enggak juga mamanya. Berarti ini bilang marah ini. Intermiso. Kenapa Bapak Ibu? Ada terkadang orang anaknya disuruh kok pergi kok bisa gitu. Pergi kok mewakili ayah sama ibu. Pergi kok. Nanti kalau dikasih senyap minta 3. Itu siapa ya? Untuk ayah, untuk sama mama. Bilang nanti sama panitia. Datang panitia. Siapa yang harus kamu? Pas pula musuhnya. Tak ada. Suruh sini bapak kau. Baru kasihkan sekali gitu. Pas pula musuh dia Pak. Yang minta anaknya marah kali itu. Tak boleh itu Bapak Ibu ya. Kalau suruh anak itu ke masjid, kita juga harus ikut dampingi dia. Itu terkadang, maka terkadang orang tua anaknya ingin masuk surga, tapi orang tuanya tak mau membantu ikut dampingi. Ini kalau satu-satunya mungkin terkadang tak ada bapaknya. Banyak bapak duduk di luar atau di mana. Nah bapak tak masalah. Yang penting anaknya mau duduk di sini. Nah, 2 bulan kehamilan Aminah meninggallah ayahnya. Tapi Nabi Muhammad Aminah tidak nikah ibu. Kalau orang sekarang meninggal suaminya, belum lagi habis iddahnya udah nikah. Boleh nggak itu? Hah? Berapa iddah? Iddah perempuan hamil berapa bu? Hah? Berapa lama iddah orang yang suaminya mati dia dalam keadaan hamil? Berapa? Hah? Sampai melahirkan. Tapi kalau suaminya meninggal tapi dia dalam keadaan tidak hamil, berapa lama iddahnya? Hah? Berapa bu? 4 bulan 10 hari, bukan 4 tahun kan? 4 bulan 10 hari. Tapi kenyataannya Bapak Ibu pada perempuan sekarang malahan statusnya sebagai istri nikah sama orang lain. Banyak tak? Banyak. Diceraikan tidak, meninggal tidak, malahan nikah dengan orang lain. Nauzubillah. Itu dihukumkan apa itu Bapak Ibu? Yang menikahkannya berdosa, yang menyaksikannya berdosa, yang membuat suratnya berdosa, semuanya berdosa. Karena tahu perempuan ini masih statusnya masih istri orang. Makanya ibu-ibu tak bisa nikah Bapak Ibu kalau belum bisa diceraikan. Tak boleh itu perempuan. Tapi kalau ibu mau cerai juga bisa mau ceraikan suami. Bisa tak perempuan menceraikan suami? Bisa. Pergi ke pengadilan, minta surat dari pengadilan bahwa ibu itu sudah melaporkan kasusnya, bahwa kasus itu dijatuhkanlah talak. Tahu talak bu? Tolak tahu? Tolak itu cerai. Diceraikan ada tolak 1, tolak 2. Kalau sudah tolak 3, tidak boleh dia nikah kecuali kalau ini anak kecil pun tahu dia. Jangan-jangan emaknya kayak gitu. Enggak lah ya. Ada ini yang baju merah. Ada bapaknya sini? Enggak ada juga. Usah ada. Nah, tolak 1, tolak 2. Kalau sudah tolak 3, tidak boleh dari balik kecuali apa Bapak Ibu? Cina buta. Jadi kalau ada orang lewat, orang Cina lewat, tangkap cucu matanya. Kan Cina buta. Ya. Cina buta, tak boleh balik. Kecuali istri kita itu nikah dulu dengan orang lain. Dia nikah dengan orang lain, ternyata nggak cerit-cerit. Ternyata lebih bagus pula yang dia dapat.
Kita tukang beca, yang didapatnya apa bu? Bosnya tukang beca. Karena suaminya nyewa beca sama bapak itu. Rupanya bapak itu bosnya kita sama bosnya. Karena memang mesti dia kan terakhir nggak cere-cere ya, mendesak suaminya nengok, kau ya, kau cerita kenapa biniku? Gak boleh, gak boleh. Nah bapak ibu, jadi Nabi Muhammad ketika umur 42 bulan dia sudah menjadi anak yatim, lahirlah. Begitu Aminah bapak ibu hamil, apa yang dilakukan Aminah? Dia bawa ibadah. Berbeda dengan orang sekarang. Kalau hamil dibawa jogging pak, senam, lompat-lompat dia berbuka. Karena dia apa namanya Mustafa kan ada senam kan ya. Ada tuh, ada namanya senam hamil. Yang apa itu yang senam tuh hamil semua. Ada juga tengok yang laki-laki pun ikut juga situ senam. Rupanya hamil juga dia. Nah, jadi bapak ibu, kalau lagi hamil, bawa ibadah. Jangan diikuti orang-orang barat itu bapak ibu. Dengarkan musik-musik klasik, bawa ke tempat-tempat yang apa? Salah. Bawa dia beribadah, bawa dia sujud, bawa dia rukuk, bawa dia mendengarkan baca Al-Quran. Ibu-ibu tahu tak siapa manusia yang hamilnya dalam pertimuan 4 tahun? Ada tak? Adakah orang pak yang dalam pertimuan 4 tahun? Siapa itu? Kalau biasanya orang hamil berapa bu? 9 bulan 10 hari. Ya kan pak? Betul pak? Berapa pak kalau orang hamil pak? 9 bulan? Berarti bapak pernah hamil ya? Tahu apa ini? Harus tahu pak ya. Kan namanya istri kita harus tahu lah. Dia hamil itu gara-gara apa kan? Gara-gara kita pak ya. Makanya kalau di Malaysia, kalau di sini kan rumah sakit bersalin. Kalau di Malaysia namanya apa? Rumah sakit ulah jantan. Rumah sakit ulah jantan. Itu sering bahasa itu. Kayak macam hewan apa itu? Kalau jantan itu kan hewan apa itu? Betina, jantan kan hewan. Di Malaysia rumah sakit ulah jantan. Berarti bapak pernah ke sana ya? Bapak ini pernah ke sana. Karena istrinya orang sana ya? Istrinya orang Malaysia. Ulah jantan. Bayangkan bapak ibu, kalau nggak ada jantan, ibu-ibu nggak bisa hamil. Tapi ada perempuan tak disentuh laki-laki, tak pernah pacaran, tak pernah jumpa tapi hamil. Siapa? Maria. Kira-kira zaman sekarang ada nggak Maria begitu? Banyak Maria. Ditanya, kau kenapa hamil? Siapa yang hamil kau? Enggak ingat aku. Ya Allah ya Tuhan. Ditanya, kau hamil? Siapa yang hamil kau? Enggak ingat. Ya Allah ya Tuhan. Jangan sampai terjadi bapak ibu. Kalau Maria itu betul-betul memang kekuasaan Allah, menunjukkan kebesaran Allah. Tapi zaman sekarang tak ada lagi Maria itu bapak ibu. Tak ada ya. Jangan nanti ada. Ya Allah. Di Mustafa Kabulkah ada perempuan hamil persis kayak Maria. Jangan ada itu. Gak ada. Nah bapak ibu, 9 bulan 10 hari dalam kandungan, saya yakin bapak ibu jaga dengan baik. Ibu-ibu sudah pernah hamil kan? Bagaimana rasanya mengandung 9 bulan 10 hari? Makanya bapak-bapak kita, para laki-laki, kalau lagi hamil istri kita, apa permintaannya Pak? Tolong dikabulkan. Itu namanya apa? Pembawaan dari dalam. Namanya apa namanya itu Bapak Ibu? Kayaknya pernah hamil kamu ya? Pernah kamu hamil? Anak-anak pula yang bilang tidak. Ya Allah itu. Berarti kamu pernah hamil? Siapa yang hamil? Apa tadi namanya? Ngidam. Ya ngidam Pak. Makanya kalau lagi hamil itu, perempuan itu pengawalnya apa? Malas. Ya udah
nikah? Udah. Belum. Nah, nanti punya istri kayak gitu. Bawaannya malas, tapi hamil ya. Makanya buat dia sudah hamil. Nah, bisa kan? Apa dia terkejut dia? Bapak Ibu, tidak. Makanya ada tetangga saya itu Bapak Ibu, ngidap dia. Ngidap apa? Ngidap ingin minum air kelapa. Tahu air kelapa ya? Di kampung saya. Ngidap minum air kelapa. Dia nggak mau yang peduli Pak, harus dipanjat. Suaminya nggak pernah dipanjat. Terakhir apa? Ya panjat sendiri. Ibu aja panjat sendiri. Sampai ke atas. Lahir anaknya. Nah, itu apa namanya? Ngidap. Makanya ibu-ibu kalau ngidap nanti minta apa? Minta yang mampu sama suami. Bang, ini rasanya pembawaan dari dalam ini. Nampaknya dia mau minta mobil kijang nih. Kijang apa? Kijang yang terbaru sekarang. Kau hamil atau apa itu? Masa aku aja sampai sekarang gak pernah naik mobil kijang itu. Aku aja tukang becak, kau minta mobil kijang. Ya udahlah kau nikahnya sama yang punya showroom itu. Jauh pula yang aneh-aneh ya, apanya kijangnya. Dah, lahirlah Bapak Ibu. Lahirlah Muhammad. Lahir Muhammad, itulah kejadian tadi 4 macam keanehan-keanehan terjadi. Begitu Nabi Muhammad lahir, disampaikanlah sama kakeknya. Siapa nama kakek Nabi? Hah? Siapa? Ya dong. Udah tadi disampaikan. Untuk tak kalian bilang nama kakek Nabi itu Pak Samsul. Siapa nama kakek Nabi? Abdul Muttalib. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib? Dia datang ke rumah Aminah. Dia gendonglah Muhammad itu. Dia gendong, lalu dia bawa ke Ka'bah. Dia kelilingi. Namanya kalau keliling Ka'bah itu disebut apa Bapak Ibu? Disebut? Hah? Tawaf. Berapa kali tawaf? 7. Dia arahnya itu melawan jarum jam. Kalau jarum jam itu Bapak Ibu ke kanan kan? Kalau kita tolong ke kiri. Kenapa? Berbeda putaran. Ke kiri Bapak Ibu. 7 kali. Kalau kita ikut arah jam kan ke kanan kita ya. Ini enggak gini. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa mengelilingi Ka'bah itu dia melawan arah? Nggak tahu, ya sama lah saya nggak tahu juga. Kalau jawab nggak tahu, ya udah nggak tahu kan kita. Nah, Bapak Ibu dibawa tawaf sama kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian disitulah diberikan nama. Siapa namanya? Diberikan namanya si Ahmad atau Muhammad. Karena pada saat itu Bapak Ibu gak ada nama itu. Tak ada nama itu, baru itulah tersebut dia namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, kebiasaan orang Arab, anak yang lahir itu harus diberikan air susu yang terbaik. Bukan namanya yang menyusui, tapi orang lain. Nah, itu kebiasaan orang Arab Bapak Ibu. Siapa yang pertama menyusui Nabi? Siapa Bapak Ibu? Siapa namanya? Hah? Bukan, seorang perempuan desa. Bukan Rumini. Itu nama mertua saya dan disuruh. Itu nama mbak anak saya, anak saya ini. Nama neneknya bisa Rusmini. Bukan. Siapa namanya Bu? Orang yang pertama menyusui Nabi Muhammad siapa? Halimatus
Halimatus Sa'diyah, seorang perempuan desa yang tinggal di pinggiran kota Mekah. Disitulah Nabi Muhammad disusukan selama 5 tahun. 5 tahun Bapak Ibu. Jadi dari lahir sampai 5 tahun Nabi Muhammad itu disusukan sama Halimah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebiasaan orang Arab. Kenapa dikasihkan sama orang kampung sana? Supaya Muhammad ini memiliki apa? Memiliki kesehatan, udaranya bagus, kemudian memiliki bahasa Arab yang bagus. Maka dikirimkan dia ke desa. Selama berapa Bapak Ibu? 5 tahun diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, disusukan. Makanya coba anak-anak sekarang, kenapa anak sekarang kalau dipanggil Muhammad Hafiz tak menjawab? Sekali menjawab apa? Rupanya sering minum susu sapi. Makanya jangan suka minum susu sapi ya. Nah, minum susu itu kok susu panda. Ini keren kali satu orang. Kalau aja. Ada bapaknya. Ada bapakku. Ada. Oh nggak ada, syukur. Sudah nggak tahu juga bapaknya. Nah baik. Nah Bapak Ibu Alhamdulillah disusukan. Ibu-ibu, kalau ada anak nangis, anak tetangga nangis, boleh nggak ibu susukan? Dia haus nih, haus. Boleh nggak ibu susukan? Hah? Kok ada anak yang jawab? Ustaz tanya mama yang disusukan, bukan kalian. Gimana Bu? Ada anak tetangga nih nangis, kehausan, mamanya nggak ada, bikin. Ibu lewat, ibu lagi, memang ada air susu. Boleh nggak ibu susu lagi? Boleh. Kalian diam aja. Coba ibu ini nggak mau jawab lah. Ada yang jawab. Gimana Bu? Boleh? Hah? Boleh atau enggak? Harus saya bilang. Kenapa tidak disuruh masuk dari lagi? Saya usul dulu ya. Jadi agak serak di suara, agak serak. Banyak kali buka. Kalau mau buka ini, bagi saya betul. Baik Bapak Ibu, bolehkah seorang perempuan nampak anak kecil lagi nangis kena kehausan, boleh nggak ibu susukan? Boleh. Berarti yang bilang boleh itu berarti sering dan tidak boleh. Tak boleh. Sebelum ibu minta izin sama suami, tak boleh. Harus izin sama suami. Jadi Ustaz kalau anaknya udah hausan, suami kita nggak ada, Ustaz gimana minta izin? Telepon dia. Telepon, Pak, ini ada anak-anak nangis nih kehausan, mamanya tak kemana nih? Boleh nggak kita susukan? Boleh, silakan. Ya, boleh, harus minta izin. Dan rupanya ada lagi yang nangis di balika. Rupanya udah berkumis, udah berjenggot, nangis, boleh nggak disusukan? Itu bapak-bapak yang nangis. Itu bapak-bapak yang nangis, bukan anak-anak. Jangan. Mau minta izin, tak boleh itu. Kenapa? Karena itu suami orang. Beda Bu ya. Nah, makanya menyusukan itu kenapa? Kalau kita sudah pernah menyusukan seorang anak, maka itu disebut namanya saudara sesusuan, tidak boleh nikah. Tidak boleh nikah. Haram hukumnya, dia sama dengan saudara kandung. Kenapa? Karena dia pernah menyusu dengan perempuan yang sama. Tidak boleh Bapak Ibu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda mengangkat anak orang seperti anak sendiri, kalau kita susukan dia, itu harus jelas itu anak siapa.
Siapa keturunan, siapa bapaknya, di mana dia tinggal. Mana tahu nanti Bapak Ibu suatu saat dia besar, anak kita besar, jumpa mereka di luar sana dan tidak kenal. Jumpa pacaran nikah, yang berdosa siapa? Ibu. Makanya hati-hati, jangan sembarangan menyusukan anak orang. Tapi kalau suami pula minta susukan, itu terserah itu. Saya ikut campur. Nah Bapak Ibu, 5 tahun menyusu sama Halimah. Akhirnya begitu 5 tahun, pulanglah Nabi Muhammad ini ke rumah ibunya. Nah begitu sampai rumah ibunya umur 5 tahun, datang Aminah, dibawalah Nabi Muhammad ini berziarah ke kuburan ayahnya. Di mana ayahnya Bapak? Di Syam, di bawah. Nah, begitu berziarah ke kuburan ayahnya dibawa sama ibunya, maka ibu-ibu kalau ziarah itu ajak anak-anaknya aja. Jangan berziarah itu mau dekat lebaran saja, mau dekat puasa saja. Nah, besok boleh nggak ziarah? Hari yang paling baik berziarah itu ternyata memang besok, hari Jumat. Bagus itu Pak, hari Jumat itu pagi-pagi habis sholat subuh ziarah. Bagus itu. Doakan keluarga kita, doakan yang meninggal. Tapi yang kita doakan harus jelas kuburan siapa. Jangan pula ini kuburan istri, ini kuburan janda. Malah dia datang ke kuburan janda, nggak didatangi kuburan istri. Tak boleh. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikinlah ziarah. Nah, pulang dari ziarah, ibu Nabi bernama Aminah sakit. Sakit Pak. Begitu sakit, meninggal. Meninggallah ibu Nabi di sebuah kota yang bernama, apa nama kotanya? Ayo. Apa nama kota? Di mana tempat ibu Nabi dikuburkan? Bukan. Nama kotanya itu adalah Abwa. Abwa, disitulah ibu Nabi sakit, lalu dia dikuburkan di Abwa. Jadi kira-kira anak-anak remaja orang Nabi Muhammad punya ayah nggak? Tidak. Dia pernah melihat ayahnya? Tidak pernah. Kenapa? Karena di saat dia dalam perut ibunya, ayah sudah meninggal. Nah, begitu umur 5 tahun ibunya meninggal. Nah, umur 5 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi anak soleh, anak yatim. Banyak kan nyambungnya sama anak-anaknya. Iya, darah tinggi waktu itu. Untung aja Pak Samsul balik Nazir. Kalau bukan Pak Samsul berusaha motor kok ini sampai buka. Tapi kalau nggak marah apa-apa. Baiklah. Kemudian Nabi Muhammad ini di kota Abwa, dia pulang ke Mekah ditemani seorang pembantu rumah tangga atau namanya, kalau sekarang apa namanya itu? Istilah pembantu rumah tangga itu apa? Bibi. Suka-suka bibi. Pembantu. Siapa namanya? Ayo. Ummu Aiman. Nama pembantu atau yang merawat Pak, nama pembantu ibu Nabi. Jadi dia pergi berziarah itu bertiga Pak. Nabi, mamanya sama pembantunya tadi, Ummu Aiman. Jadi begitu mamanya meninggal di kota Abwa, Nabi Muhammad ini pulang bersama pembantunya sampai ke Mekah. Nah, begitu sampai di Mekah, Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya, bukan pamannya, diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Yang bukan jelas itu. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun diasuh oleh Abdul Muttalib, meninggal pamannya, meninggal kakeknya. Diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abdul Muttalib. Abdullah
Abu Thalib ini adalah saudara seibu, Pak. Berarti ayahnya beda. Saudara seibu, berarti bapaknya lain. Kenapa biasanya Bapak Ibu? Kalau biasanya saudara seibu itu lebih dekat, Pak. Ya kan? Lebih dekat. Kenapa? Karena sama satu ibu. Tapi sudah kalau saudara lain bapak, kalau sudah lain bapak itu kadang jauh, Pak ya. Sudah beda antara saudara seibu dengan saudara sebapak. Ya baik. Sampai jam berapa kita nih, Pak? Ini sama 10 sampai jam 2 lah, ya. Tahan jam 2? Saya nggak tahan. Baik. Kira-kira 10 menit lagi. Kita bersihkan Bapak Ibu. Nah, diasuh oleh Abdullah, diasuh oleh kakeknya, kemudian kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya. Nah, kemudian di saat dia diasuh oleh pamannya, disinilah Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang soleh, sehingga dia mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad ini dipercayakan berdagang, berjualan, membawa usaha perempuan yang bernama Siti Khadijah. Siti Aminah sudah meninggal. Ya, nah, Siti Khadijah ini Bapak Ibu seorang perempuan janda. Pada masa Rasul itu janda selalu di depan. Pada zaman Rasul, janda selalu terdepan. Kenapa? Karena Siti Khadijah itu janda kaya. Pada masa itu Bapak Ibu, janda yang paling kaya itu Siti Khadijah. Umurnya 40 tahun, tapi seperti umur 25 tahun. Coba ibu-ibu ini kan, malam hari ini kan coba. Gak tahu saya mana yang nenek-nenek, mana yang anak remaja, gak tahu saya. Kenapa? Karena mukanya sama. Istilah sekarang itu yang berkilau-kilau itu apa? Glowing. Mukanya glowing setiap percaya. Kenapa? Karena ada lampu. Glowing. Coba tengok besok pagi coba. Ustaz, siapa kau yang tadi malam kau dan Ustaz? Kayak malam yang kau Ustaz tengok. Tadi malam cantiknya. Kau sedang kayak malam. Begitulah Bapak Ibu. Kenapa? Khadijah itu janda, tapi janda kaya. Beda Bu ya, janda kaya sama janda miskin beda. Kalau janda miskin, tak ada orang yang mau sama dia. Tapi kalau janda kaya, kakek-kakek pun mau. Kalau kakek-kakeknya udah mau mati, nikah. Bu, kenapa Khadijah itu mau nikah dengan Nabi Muhammad? Kenapa? Alasan pertama apa? Karena Nabi Muhammad itu jujur, orangnya jujur. Pada saat itu payah mencari orang jujur. Tapi kalau zaman sekarang, kalau ada anak muda yang mau nikah sama janda kaya, tujuannya apa? Gampang hidup, memanfaatkan harta janda. Udah nanti habis hartanya, udah miskin dia tinggali dia orang tua itu. Jahat itu malah laki-laki. Ini remaja jangan kayak gitu belajar. Jangan kayak gitu. Kamu mau buat cukup sekali aja. Jangan sampai 2 kali. Kenapa? Jahat itu. Perempuan digitukan sama laki-laki. Itu perempuan sama dengan mama kita. Kalau kita menyakiti perempuan sama dengan menyakiti mama kita. Makanya Pak, kita nggak boleh menyakiti perempuan, Pak. Makanya sayang perempuan itu. Sampai utama kita sayang janda-janda yang ada di sekitar. Sayang itu, insya Allah berkah. Kalau bapaknya senang kali dia disuruh saya janda. Nah, Bapak Ibu Alhamdulillah, nikahlah. Berapa umur Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah? Umur? Nabi Muhammad umur 25, Siti Khadijah 40. Nikah. Bapak Ibu, selama Nabi Muhammad hidup dia, berapa istri beliau? Berapa? 14. Iya, 14. Kayaknya, nggak betul
anak 12, ada 13, ada 14, betul. Tapi semua istri Nabi itu semuanya janda. Cuma satu yang gadis, siapa namanya? Ya, namanya Aisyah, atau panggilan yang kita kenal Siti Aisyah. Bukan Siti Maimunah, Siti Aisyah. Nah, Bapak Ibu, begitu Nabi Muhammad nikah dengan para istrinya, Rasul ini Bapak Ibu yang perlu kita contoh dari kehidupan beliau, karena ini adalah tauhid. Beliau itu kepada istri sayang luar biasa. Sayang luar biasa. Tak pernah Nabi itu berkata kasar kepada istrinya. Coba ibu yang pakai kacamata ibu. Ibu ada suamimu? Tidak ada. Yang ibu sebelah ada suaminya. Ini yang sebelah pakai telekung. Ibu ini pakai kacamata. Ada bu? Ada suaminya. Suaminya hadir bu? Hadir. Gak usah tunjuk. Kalau Pak Ibu tunjuk, tak tahu orang. Nah, kira-kira coba bu. Udah berapa tahun ibu hidup sama suami ibu? Coba pernah nggak ibu dibentak dimarah sama suami? Jujur, Ada? Pernah bu? Gak ada. Kalau nggak ada syukurlah bu yang punya suami. Tetangga saya itu juga bu, nggak pernah ya. Jangankan dibentak, ngomong pun nggak pernah sama istrinya. Rupanya bisu. Ada itu Bono. Di Bono ada itu. Dari 15 tahun dia menikah. Tak pernah barangkan bentaknya dan marah. Ngomong aja enggak. Sama istrinya pun juga gitu Pak. Rupanya suami istri memang bisu dua-dua. Tak pernah ngomong orang itu. Ya Bapak Ibu. Rasul itu Bapak Ibu tak pernah dia bentak-bentak, tak pernah dia marah-marah Pak. Coba Rasul itu pernah tak dengar misalnya dia pulang malam hari baru pulang malam, dia ketuk pintu, assalamualaikum, tak dibuka pintu sama istri. Apa yang dilakukan Rasul? Dia tidur di luar, di depan pintu dia tidur Pak. Di bentangnya serbannya dibuka, dia tidur di depan pintu. Begitu pagi hari, begitu dibuka sama istrinya, bukan istrinya, malah Rasul yang minta maaf. Apa kata Rasul? Mohon maaf istriku, karena aku terlambat pulang malam, makanya engkau tertidur. Maafkan aku yang salah. Itu yang dilakukan Nabi. Coba kalau suami sekarang, begitu assalamualaikum, itu batu melayang itu. Wah, ini tidur mati. Kadang dilempar, tak tahu dia dilempar, banyak orang sendiri lihatnya. Dia jatuh, mohon maaf. Dia pada pintu ditendang-tendang. Begitu besok pagi Pak, istrinya minta Pak, mohon maaf anakku bangun. Kau tidur atau mati kau? Tadi malam udah capek aku manggil kau. Berarti aku dengar kayak macam orang gila. Tak kau bukakan pintu. Udah, mulai hari ini cerai langsung. Nabi Muhammad Bapak Ibu tidak. Begitulah dia menyayangi istrinya. Jadi kita buat contoh Nabi Muhammad. Jangan contoh siapa namanya yang kawin sama artis itu kemudian cerai dia. Siapa Pak? Bu, tahu? Peri Irawan. Tahu kan? Nikah sama siapa nama? Pena Melinda, ibu dia tahu. Saya foto sinetron kita. Sering sholat apa namanya pagi-pagi itu Pak? Gosip. Cuma nggak sengaja. Kenapa saya tahu? Saya nggak sengaja nontonnya. Begitu sholat subuh kalau televisi ada gosip, saya duduk bentar. Nggak sengaja. Nah, itu ya. Kita contoh suami jangan kasar-kasar Pak ngomong sama istri, ngomong yang baik. Bu, ibu, suami panggil ibu panggilan apa Bu? Ayam beb? Ayam beb bukan? Pak, mulai nanti pulang dari sini Pak, panggilan di sini ayam beb pasti Pak. Mereka belum masuk insan. Apa panggilan Muhammad kepada Aisyah? Apa panggilan Bapak Ibu ya? Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan.
Bapak jangan terlalu jujur kayak sama suami sama istri Pak. Dipanggilnya, ya Hajarul Aswad, mau bininya. Kenapa? Apa artinya Hajarul Aswad? Apa artinya Bu? Wahai batu hitam. Kenapa? Kul memang istrinya orang hitam. Dipanggil Hajarul Aswad. Tapi ada juga istri dipanggil, ya Hajarul Aswad. Tak marah Bapak. Kenapa? Karena dia kadang dia dipanggil sama laki-lakinya. Karena dia pekat. Mau dipanggil apa? Enggak peduli sama dia. Kenapa? Karena dia pekat Pak. Mau panggil ya Hajarul Aswad, mau panggil si gendut, si kurus, mau diburas, kulkas, enggak masalah sama dia. Ya, makanya panggil aku. Rasulullah itu kalau perempuan istrinya marah ibu ya, marah. Kalau biasanya perempuan itu marah kan sering merepet ya. Coba ibu tahu nggak penelitian membuktikan laki-laki dengan perempuan satu hari satu malam siapa yang paling banyak ngomong Pak? Yang paling banyak ngomong siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berarti kalau laki-laki bapak bilang pula laki-laki. Laki-laki bapak ibu cuma 25.000, bapak ibu itu sampai 75.000 satu malam ngomong. Jadi yang paling banyak ngomong itu siapa? Perempuan. Makanya yang suka merepet itu perempuan. Ada laki-laki tua merepet Pak? Kalau ada laki-laki tua merepet, suruh dia ganti celana itu sama rok. Gak ada laki-laki tua merepet. Nah, pernah pada satu hari istri Rasul ini sedangkan marah dia datang Rasul apa? Wahai istriku, cara Rasul merendahkan marah istrinya. Coba engkau menghadap ke tembok. Disuruh Rasul, coba engkau menghadap ke tembok. Datang Rasul dari belakang, apa yang dia lakukan? Dipeluknya istri Rasul itu, dipeluknya istri dari belakang, dipeluk. Kira-kira istrinya marah kan? Nggak marah, langsung istri kembali, mereka akhirnya berpelukan. Ibu pernah kayak gitu sama suami? Coba nanti Pak, praktekkan Pak ya. Kalau bapaknya istri bapak nanti berepet-repet besok, suruh dia menghadap ke tembok. Jadi istri berharap supaya dia dipeluk dari belakang. 2 jam nunggu istrinya, aku gak dipeluk-peluk ya. Rupanya suami dia lari Pak. Pikir mau peluk, rupanya lari menghindar. Ini bapak jangan sekarang. Makanya merangkul itu bisa meredamkan emosi. Bapak-bapak naik kereta di jalan, senggol kereta sama perempuan, meredamkan emosi langsung. Jangan, itu bini orang. Ini suka kali kalau bilang dulu langsung pulang. Jangan. Nah Bapak Ibu, itu kisah pertama. Kisah yang kedua, yang pertama kisahnya tentang apa? Tentang bagaimana Rasulullah itu Bapak Ibu ketika dia terlambat pulang, walaupun dia tidur di luar dan dia mohon maaf kepada istrinya. Itu harus kita contoh. Yang kedua, Bapak Ibu, Rasulullah itu ada sebuah kebiasaan beliau. Setiap pagi dia bawa makanan, bawa minuman. Dia pergi di sudut kota Mekah. Di sana ada seorang pengemis. Pengemis ini orang kafir Quraisy, tapi dia buta. Mohon maaf, di Madinah ya. Setiap hari Rasulullah itu bawa makanan. Dia jumpai orang pengemis tadi yang tua tadi yang buta, tapi orang kafir. Tiap hari dia kasih makan. Orang tua itu tidak tahu Pak siapa yang kasih makan. Kenapa? Karena Rasulullah nggak ngomong. Dia cuma datang kasih makan itu pergi. Begitu Rasulullah mengasih makan, apa yang kata pengemis ini Pak? Kau jangan percaya kepada Muhammad. Dia nggak tahu ini yang kasih makan Muhammad. Kau jangan percaya kepada Muhammad karena dia orang kafir Pak. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tak betul, jangan kau ikuti, dia itu berdusta. Nah Bapak Ibu, kira-kira besok pagi Nabi Muhammad datang lagi nggak? Datang.
Tetap kasih sarapan Pak, tetap sarapan dikasih. Begitu Nabi Muhammad meninggal, kan gak ada lagi Pak kasih sarapan ini. Rupanya salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Bakar bertanya kepada anaknya menjadi istri, wahai Aisyah, coba sampaikan kepada ayah apa yang dilakukan Nabi yang belum aku lakukan. Apa kata Aisyah? Wahai ayah, itu Nabi Muhammad, dia setiap pagi dia membawa makanan, dia berikan seorang kafir, seorang pengemis tua, tapi dia buka. Lalu Abu Bakar ini bawa makanan, lalu dia jumpa dengan orang tua tadi, lalu dia sopan. Malah orang tua ini marah, tak terima dia diberikan makanan sama Abu Bakar. Itu kesal. Kau adalah orang yang bukan orang yang biasa memberiku sarapan. Kamu pasti bukan orang biasa. Mana orang yang biasa memberiku sarapan? Kata penulis tadi Pak. Apa kata Abu Bakar? Memang aku bukan orang yang biasa memberimu sarapan setiap pagi. Orang yang biasa memberimu sarapan setiap pagi telah meninggal. Hah? Meninggal? Iya. Kamu tahu siapa dia? Tak tahu. Dia adalah Muhammad. Dengar nama Muhammad Pak, nangis langsung dia Pak. Nangis orang tua tadi Pak, pengemis tadi nangis. Dia tak sangka Pak bahwa selama hari ini yang memberi sarapan, yang dia janji, yang dia hina, ternyata itu Muhammad. Nangis dia. Ya Abu Bakar, apa betulnya Muhammad? Betul dia telah meninggal. Ternyata dia Muhammad dia. Aku janji dia, aku hina dia, aku jelek-jelekan dia, dia tetap memberiku sarapan. Wahai Abu Bakar, detik juga tuntut aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung masuk Islam Bapak Ibu. Kenapa? Coba kalau kita bantu orang, tapi kita dijelek-jelekannya, besok kita bantu gak? Hah? Coba, Bapak, kita bantu nih. Besok dijelek-jelekannya, dicaci Yevina, besok bantu lagi gak? Saya yakin gak? Tapi Nabi Muhammad Pak, dihina, dicaci, tetap dia bantu. Itulah sebenarnya sifat seorang mukmin, sifat seorang beriman itu seperti itu. Kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh membalas apapun yang dilakukan orang kepada kita. Kalau kita lawan juga, kalau kita balas, apa bedanya kita dengan dia? Kalau dia iblis, kita juga iblis. Kalau dia setan, kita juga setan. Makanya Bapak Ibu, kalau dia iblis, kita jadilah orang yang baik. Tetap kita membalas, tetap dia berbuat baik kepada dia. Itu contoh yang kedua, akhlak Nabi. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, Nabi Muhammad begitu dia tidak pergi sholat, ada orang di atas, orang kafir, diludahi, kena baru minauzubillah, karena nggak pernah gosok gigi, ketawa dia, udah diludahinya kita, ketawa di atas, mampus kau, begitu kan? Nah, Nabi Muhammad, tengoknya Nabi Muhammad tersenyum, gigi dia, dah, besok lewat diludahi lagi, ketawa. Kalau kita apa? Kita kejar kan itu? Oh, naik bawah, itu masih kejar, kemana-mana ya. Kita kejar, naik. Nabi Muhammad tidak, gigi dia, sholat. Ketiga, lewat lagi, ludahi lagi Pak, kena. Keempat, lewat, nggak ada dia Pak di atas. Ditanya, mana yang biasa orang yang meludahi saya? Sakit ya Rasul, sakit. Pulang Nabi. Pulang, apa yang dia lakukan? Dibukanya lah lemari makan. Diambilnya lah roti, dibungkus. Kemudian Nabi pesan Grab. Ada Grab tak sana itu? Nggak ada. Iya aja. Ya. Pergilah Nabi ke rumah orang tadi untuk pintu. Assalamualaikum. Kira-kira dijawab apa? Enggak, kenapa? Karena di dalam orang
Assalamualaikum. Siapa? Kata orang kafir, aku Muhammad. Terkejut dia, Bang. Hah? Ada apa kau datang? Jangan-jangan kau datang minta sedekah. Aku datang untuk menjengukmu. Dibuka aja pintu. Silakan duduk ya Rasul. Apa kata orang kafir tadi Bapak Ibu? Ya Rasul, sahabatku banyak, temanku banyak di saat aku sedang sakit. Sampai saat ini satu pun tak ada yang datang. Engkaulah orang yang pertama datang. Padahal engkau adalah orang yang selalu aku ludahi. Tapi engkau orang pertama datang. Ya Rasul, detik ini juga tuntut aku mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa akhlaknya Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu, tak ada gunanya kita menjadi orang baik, tak ada gunanya kita rajin beribadah kalau kita sesama manusia masih ada permusuhan. Tak ada gunanya. Jadi oleh karena itu, melalui peringatan Maulid ini, mari Bapak Ibu kita robahlah sikap kita. Walaupun kita tidak seperti Nabi Muhammad, tapi setidaknya mari kita ikuti akhlak-akhlak beliau. Menjadilah orang baik, insya Allah maka kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu